kegiatan diskusi positif ruang guru penggerak untuk SMA 1 Kalabati sesi kedua hari ini. Patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita semua, sehingga aktivitas pelayanan kita, tugas dan pelayanan yang kita emban tetap ada dan kita tetap laksanakan sampai pagi ini, dan terutama pagi ini kita masih memiliki napas hidup, dan itu karunia yang paling besar yang kita masih dapatkan dari tangan Tuhan. Program Guru Penggerak adalah program nasional yang dilaksanakan di semua sekolah dan bukan terbatas pada orang-orang tertentu saja, tapi semua orang, baik ASN maupun honorer, terutama teman-teman guru yang punya kemampuan untuk mengelola IT. Minta tepuk tangan teman-teman untuk membantu. Tepuk tangan kalian, teman-teman sekalian, adalah semangat yang besar untuk Ibu. Bagaimana Ibu bisa meraih menjadi guru penggerak yang baik untuk kita semua. Untuk itu saya minta perhatian dan kesediaan hati dari teman-teman sekalian untuk mengikuti pemaparan materi secara baik dan benar, karena kegiatan ini bukan hanya untuk guru penggerak, tetapi bagi kita calon-calon guru penggerak berikutnya. Terima kasih. Saya langsung serahkan mic-nya kepada yang bersangkutan. Shalom untuk kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan. Ya, terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah hadir di sini untuk membawa sambutan, meluangkan waktu untuk kami di sini. Terima kasih untuk Ibu Meril sebagai guru penggerak yang sudah terdahulu melewati proses ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru sekalian yang menyempatkan waktu. Mungkin waktu seperti ini Bapak Ibu seharusnya ada di kelas untuk mengajar, tapi bisa menyempatkan waktu untuk hadir di sini untuk kita sama-sama mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, mungkin saya akan langsung saja. Mungkin kegiatan ini, tentang kegiatan hari ini, Bapak Ibu guru tanya-tanya itu kegiatan apa punya? Nanti kita buat apa? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kegiatan hari ini adalah salah satu tugas dalam pembelajaran kami di pendidikan guru penggerak. Nah, tugas ini kami diarahkan untuk membuat satu forum seperti ini, untuk membagikan pemahaman dan pengalaman yang sudah kami belajar dalam modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kami diarahkan untuk harus membagikan ini. Nah, kami mungkin ada terapkan itu di sekolah, di kelas, dalam kegiatan belajar mengajar, tapi kami tidak bisa mengakui itu, bilang begitu kalau kami tidak punya bukti. Oleh karena itu, kegiatan hari ini bukan sekedar kami mau melakukannya untuk mengisi tugas, tetapi ini sangat bermanfaat untuk kita sama-sama berbagi pengalaman. Ya, jadi Bapak Ibu guru sekalian dihadirkan, kita sama-sama akan mempelajari. Saya akan membagikan pemahaman saya tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif yang selama ini sudah saya pelajari pendidikan calon guru penggerak. Ya, mungkin saya akan mulai. Yang paling pertama, kita harus pahami dulu tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar dalam proses pembelajaran itu pada awalnya dulu, atau masih sampai sekarang juga masih itu berlaku, mungkin di sini atau di kampung-kampung, di kota masih ada berlaku, bahwa dalam proses pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru atau teacher center menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau learning center. Ya, diharapkan mampu mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dan secara aktif dalam membangun pengetahuan, ya, sikap dan perilaku.
Melalui proses pembelajaran dengan keterlibatan aktif siswa, ini berarti guru tidak lagi mengambil hak anak untuk belajar dalam arti yang sesungguhnya. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada siswa, maka siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk membangun sendiri pengetahuannya, sehingga mereka akan memperoleh pemahaman yang mendalam atau deep learning, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu kualitas diri mereka sendiri. Nah, pergeseran paradigma pembelajaran yang dari teacher center ke student center learning sekiranya diharapkan dapat merubah kualitas pendidikan kita saat ini. Sangat diharapkan seperti itu. Perubahan paradigma ini bukan lagi bagaimana guru mengajar dengan baik, tetapi bagaimana siswa dapat belajar dengan baik. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan manusia berkualitas. Nah, pendidikan juga memerlukan inovasi-inovasi yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab, produktif, dan berbudi pekerti luhur. Jadi itu Bapak Ibu, singkat saja tentang perubahan paradigma belajar dari teacher center kepada student center. Oke, selanjutnya itu motivasi perilaku manusia. Kita lihat yang pertama, disiplin positif. Nah, disiplin positif tercipta karena adanya motivasi atau alasan seseorang untuk melakukannya. Nah, motivasi ini bisa bersifat internal maupun eksternal. Motivasi disiplin positif ini ada 3, yaitu yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi Bapak Ibu guru sekalian, 3 bagian motivasi yang muncul dari perilaku manusia, dalam hal ini siswa-siswi itu kadang mereka melakukan disiplin karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terus motivasi yang kedua dari disiplin positif yang mereka lakukan itu motivasi untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu yang sering muncul atau itu memang dasar perilaku manusia. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang ketiga ini yang penting untuk kita tuntut. Jadi kita perlu untuk mendukung apabila mereka mau memotivasi diri mereka sendiri, menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu baik, dapat membentuk karakter mereka. Bukan karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari kita sebagai guru, tetapi mereka memang mau melakukannya karena faktor intrinsik dari dalam diri mereka sendiri untuk berubah. Nah, kadang juga kita sebagai guru, kita biasa mau buat disiplin terhadap anak-anak itu, kita mau kasih mereka hadiah. Siapa yang rajin sekolah, tidak datang terlambat, dan pokoknya hal-hal baik yang mereka lakukan, maka kita siap hadiah buat mereka. Dalam pembelajaran disiplin positif, hari ini kita akan belajar lebih banyak tentang hal-hal itu, untuk kita memahami cara terbaik menanamkan motivasi yang positif dalam membangun karakter anak-anak kita nanti. Selanjutnya Bapak Ibu, kita maju pada kebutuhan dasar manusia. Nah, ini pembelajaran umum yang hanya perlu kita pahami saja supaya kita perlu tahu karakter kebutuhan anak atau manusia itu seperti apa. Yang pertama adalah kebutuhan
sosiologis. Nah, ini kebutuhan paling mendasar dari manusia, dari seorang anak. Yang kedua adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga, kebutuhan akan kasih sayang. Yang keempat, kebutuhan akan penghargaan. Dan yang paling terakhir adalah kebutuhan untuk mengaktualisasi diri, pengakuan diri. Nah, kebutuhan dasar ini digambarkan sebagai sebuah hierarki atau tangga yang menggambarkan tingkat kebutuhan terhadap 5 tingkat kebutuhan dasar. Ya, jadi Bapak Ibu, ada pendapat ahli dari Maslow. Dia memberi hipotesis bahwa setelah individu atau seorang manusia itu dia sudah memuaskan kebutuhan pada tingkat yang paling bawah, maka dia akan memuaskan kebutuhan pada tingkat berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi, tetapi kebutuhan dasarnya itu tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya, kebutuhan dasar tadi. Menurut Maslow, pemuasan berbagai kebutuhan tersebut didorong oleh 2 kekuatan, yakni motivasi kekurangan, deficiency motivation, dan motivasi perkembangan atau growth motivation. Nah, motivasi kekurangan bertujuan untuk mengatasi masalah ketegangan manusia karena berbagai kekurangan yang ada. Ya, sedangkan motivasi pertumbuhan yang growth motivation tadi itu didasarkan atas kapasitas setiap manusia untuk tumbuh dan berkembang. Nah, kapasitas tersebut merupakan pembawaan dari setiap manusia, pembawaan sejak lahir. Ya, itu tentang kebutuhan dasar. Dan poin yang kelima kita lanjut, yaitu posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, posisi kontrol yang diterapkan seorang guru itu ada 5. Kalau sebenarnya untuk posisi kontrol restitusi ini aturan yang sering dibuat oleh orang tua di rumah atau juga bisa guru-guru di sekolah dalam hal untuk mendisiplinkan anak. Yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang berikut sebagai pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Yang pertama, kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Betul Bapak Ibu, kita sebagai orang tua atau Bapak Ibu guru, kita biasa menghukum anak dengan hukuman fisik atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ya, kita menekan murid dengan marah, kita ancam, atau kita lihat dia buat kesalahan, kita pikir langsung kita tampar. Kadang dia juga kaget dia buat salah apa, kita langsung hakimi dia secara sepihak. Nah, itu untuk kontrol penghukum. Terus yang berikut itu kontrol pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut, ya, karena dia mau menyatakan pembuat rasa bersalah, dia mau membuat anak itu merasa sadar akan kesalahan yang dia sudah lakukan. Nah, yang nanti guru atau orang tua buat itu dia kasih tahu dia punya kesalahan sehingga membuat anak ini merasa tidak nyaman, merasa bersalah, dan akhirnya dia merasa rendah diri. Terus yang selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman itu
guru dia tidak akan menyakiti murid, tapi dia memposisikan diri sebagai teman. Dia akan tetap berupaya untuk mengontrol murid melalui pendekatan yang persuasif. Lebih dekat-dekat misalnya, terus ditanya bagaimana, kenapa, ada apa seperti itu, kenapa baru buat pelanggaran sampai begini. Ya, jadi dia melakukan pendekatan secara persuasif. Terus tetapi pada posisi ini menurut Maslow bahwa guru bisa berdampak negatif atau membuat dampak negatif atau positif juga dalam posisinya sebagai posisi kontrolnya sebagai teman untuk membuat pendekatan terhadap siswa tadi. Yang berikut posisi kontrol yang berikut sebagai pemantau. Ya, dalam posisi guru sebagai pemantau itu guru mengawasi. Nah, pada saat guru mengawasi, guru bertanggung jawab atas perilaku anak-anak yang diawasi. Nah, posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, jadi itu kita pantau dia pakai alat kontrol yang namanya aturan atau konsekuensi yang sudah ada, yang sudah kita buat di sekolah misalnya. Nah, kita dapat memisahkan, tapi resikonya itu kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Tapi itu penting karena kadang dengan cara ini juga kita bisa membuat murid untuk segan terhadap kita, berbeda dengan posisi sebagai teman tadi kalau sebagai pemantau. Namun ada yang lebih tepat untuk kita guru pilih sebagai posisi kontrol terhadap murid itu, yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dalam posisi kontrol sebagai manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi, guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah yang mereka sudah buat itu, mendampingi murid untuk menyelesaikan masalah yang mereka buat. Nah, seorang manajer memiliki keterampilan dan posisi sebagai teman juga, sebagai pemantau juga, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan sesuai dengan kondisi masalah yang anak-anak alami atau kasus yang dihadapi. Ya, mungkin bagian dari posisi kontrol Bapak Ibu bisa lihat di lembaran yang saya bagi itu ada banyak contoh-contoh yang sering Bapak Ibu guru kita lakukan sebagai posisi kita masing-masing. Ada yang di posisi teman, posisi sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, masing-masing sudah kita lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa baca di sana untuk lebih memperdalam. Kita lanjut pada konsep yang berikut, yaitu posisi segitiga restitusi. Oh iya, segitiga restitusi. Ya, di segitiga restitusi Bapak Ibu silahkan perhatikan, itu juga bagian dari disiplin positif yang kita sudah buat, tapi hari ini baru kita lihat ternyata seperti ini. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada tiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah itu kita biasa bertanya kepada anak begini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Terus
adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu untuk memvalidasi tindakan yang salah yang mereka buat. Ya, yang kedua, menanyakan keyakinan. Belum dulu, yang kedua itu menstabilkan identitas. Itu yang kedua itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ya, kalau ada Bapak Ibu guru yang sudah buat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, terus disosialisasikan kepada anak-anak dalam KBM, misalnya dalam antara wali kelas dan anak wali, atau antara guru mata pelajaran dengan dia punya siswa-siswi, sudah punya aturan tersendiri, aturan kesepakatan kelas yang mereka sudah bangun bersama, maka dia perlu menanyakan keyakinan kelas, keyakinan apa yang telah kita sepakati. Terus, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tanya kepada anak seperti itu. Yang terakhir baru menstabilkan identitas. Nah, setiap orang, pertanyaannya itu ada dua. Biasanya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang ketiga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi Bapak Ibu semua, dalam menjalankan segitiga restitusi ini, tugas kita sebagai Bapak Ibu guru adalah kita mendampingi anak untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita tidak membiarkan dia sendiri, atau kita menghukum dia, atau kita menyalahkan dia atas kesalahan yang dia buat, tetapi kita mendampingi dia, kita menolong dia menemukan jalan keluar, supaya dia juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah yang dia buat. Dia tidak biarkan begitu saja. Dalam catatan yang saya kasih di Bapak Ibu itu, tujuan dari restitusi ini adalah bukan menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kemudian, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Melihat ke dalam diri. Jadi kita menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Mengapa dia melakukan ini dan itu. Yang tadi menurut kita melanggar disiplin positif yang sudah dibuat itu. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sehingga dia melakukan ini? Restitusi juga, restitusi diri adalah cara yang paling baik ya untuk dia sadar akan apa yang sudah dia lakukan. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian pada tahap yang pertama itu, Bapak Ibu silakan perhatikan di halaman 9, itu menstabilkan identitas. Ya, validasi tindakan yang salah, ada salah apa susun. Itu perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Nah, disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan seperti itu ya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Terus ada lagi, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Tergantung konteks, kondisi masalah yang mereka hadapi waktu itu. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Itu dalam hal validasi tindakan yang salah. Bukan kita mendukung kesalahan atau perbuatan salah yang mereka buat ya. Maksudnya begitu. Yang kedua itu yang baik, kita lanjut. Jadi untuk
segitiga restitusi ini setelah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, itu menanyakan keyakinan, bisa dibolak-balik. Untuk tahapan menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu guru atau kita yang mendampingi anak-anak untuk menyelesaikan masalahnya, kita bisa tanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang membantu kita, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas, apa yang kita yakini, apa yang sudah kita susun, kita atur bersama tentang aturan yang tidak boleh kita lakukan atau yang boleh kita lakukan. Terus kita juga kasih tahu ke mereka apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Kita memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini kepada mereka sehingga mereka punya kesadaran bahwa sebenarnya kesepakatan yang pernah dibuat itu kesepakatan bersama, bukan sepihak ibu guru yang buat, bapak guru yang buat, atau saya yang buat sendiri, tapi kami sama-sama punya kesepakatan. Jadi sebaiknya, jadi itu memang menyadarkan dia untuk kembali pada keyakinan itu. Itu cara bagian yang ketiga dari segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Jadi Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi dalam memecahkan masalah ini lebih ditekankan pada cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik yang bermasalah tadi. Nah, komunikasi dapat terbangun dengan baik jika maksud komunikasi juga disampaikan atau tersampaikan dengan baik. Nah, disinilah tantangan terbesar kita sebagai guru memberikan pelayanan pendidikan pada anak. Minta maaf di situ kami ambil dari pendapat buku-buku lain, jadi dia punya kopi dari lain, jadi kurang jelas di situ. Bapak Ibu abaikan saja. Ya. Jadi kita tujuan menggunakan restitusi untuk mendampingi anak menyelesaikan masalah yang mereka hadapi atau mereka buat sendiri. Jadi Bapak Ibu, kurang lebih yang saya sampaikan seperti ini sejauh pemahaman saya tentang konsep-konsep inti dalam pembelajaran budaya positif. Jadi penyampaiannya terlalu umum dan mungkin ada Bapak Ibu yang tidak paham. Memang tujuannya seperti itu supaya yang Bapak Ibu ingin lebih memahami lagi, Bapak Ibu bisa bertanya dalam sesi diskusi di saat ini. Ini yang dapat saya sampaikan dan saya kembalikan kepada moderator. Atau menurut Bapak Ibu guru mungkin kurang, silakan ditambahkan, kesempatan diberikan mulai dari sekarang. Ya, baik. Untuk sesi pertama saya buka untuk 5 penanya. Yang pertama oleh Ibu Yos dari Malang Dono SPD. Kesempatan yang diberikan kepada saya, kalau saya mungkin tidak memberikan masukan, tapi saya lebih kepada bertanya tentang apa yang harus kita lakukan sebagai guru. Di sini saya mengambil untuk yang konsep-konsep kunci dan dalam budaya positif untuk disiplin positif. Di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru, orang tua, dan murid. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Ya, ini yang mungkin saya mau bertanya. Ini saya ambil contoh pribadi saya. Selama ini saya mengajar untuk matematika wajib kelas 10. Bagaimana penerapannya? Kalau saya ini sebagai guru, terus ada siswa, kan dibilang begini, kita tidak boleh kasar, kita tidak boleh kasih mereka ancaman. Bagaimana tanggapan ibu untuk calon penggerak dan ibu penggerak yang sudah jadi guru penggerak mengatasi siswa-siswa yang kadang-kadang menjengkelkan bagi saya? Karena seperti saya yang melempar bola, tiba-tiba saya mengambil itu bola kembali, terus saya lempar lagi,
lagi ini bola begini. Contohnya saya memberikan tugas, ini mereka tidak pernah kumpul. Tidak pernah kumpul, tapi mereka ada, kadang-kadang 1-2 ada. Tapi mereka tidak kumpul, mereka ada dalam kelas. Jadi untuk pengalaman saya kemarin, sempat saya, mungkin hal ini sudah dilakukan di semester 1. Dan itu sudah sangat lama, makanya saya kadang-kadang bilang, aduh, ini kalau saya pukul, ini juga kemarin kan sudah tidak boleh lagi. Jadi saya tidak pukul, tapi untuk 1-2 kali saya berikan kesempatan dengan pemahaman yang saya sudah kasih. Contoh saya bilang begini, ini soal-soal yang saya kasih, ini tiket kalian untuk ikut pelajaran selanjutnya. Kalau kalian tidak bawa ini tugas, berarti ini tiket untuk kamu ikut saya pelajaran, ini tidak ada. Itu berarti saya sudah melakukan kesepakatan dengan mereka sebelumnya. Tapi mereka tidak memintakan ibu guru. Jadi waktu itu saya suruh dong keluar. Sebenarnya daripada saya pukul kamu keluar. Karena kamu juga orang dewasa. Berarti mungkin kamu juga malu. Dan saya juga sebagai orang tua, menurut saya itu tidak pantas untuk saya pukul kamu. Jadi saya suruh mereka keluar, ibu. Dan itu mungkin saya salah. Dan itu memang saya salah. Tapi untuk hal-hal yang seperti ini dan anak-anak yang seperti ini nih, apa yang harus kita lakukan? Karena saat mereka datang, ini buku juga tidak bawa, pena juga tidak bawa. Tapi karena takut guru BP kerja di belakang, mereka lari masuk. Walaupun di dalam kelas itu juga sudah ketakutan dahulu dengan saya, tapi mereka mau keluar juga takut. Jadi mereka di dalam. Saya kasih keluar juga mungkin itu salah. Dan anak-anak seperti begini nih, kita ajar yang seperti bagaimana. Itu disiplin positif ini apakah mempan dengan mereka kok tidak. Itu yang saya kembalikan, itu pengalaman pribadi dari saya, dan itu yang mungkin jadi pertanyaan bagi saya juga. Dan sempat itu saya komunikasi dengan Ibu Meril dan Bapak Wakasir Kurikulum untuk tindak lanjuti seperti bagaimana, tapi belum kembali lagi ke BP, tapi mungkin mereka juga itu sudah. Ya, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Moderator belum kasih kesempatan, tapi saya tahu dia punya apa itu namanya gerak fisik. Saya tahu ada yang saya. Yang kedua, saya juga tahu dia punya hati. Karena kita ini jauh di mata tetap di hati. Amin ya. Kalau kita kasih tepuk tangan. Terima kasih. Mohon maaf saya datang agak terlambat, tapi memang saya juga tidak tahu kalau ada diskusi ini. Dan saya baru tahu Ibu Iren katanya mulai dari kemarin, karena kami ada sidang majelis, jadi akhirnya 3 hari saya izin, baru hari ini muncul. Tapi karena memang perlu, saya juga harus masuk. Akhirnya saya tidak dapat konsumsi juga. Ya, itu intermezzo ya. Oke, saya intinya budaya positif sekolah. Saya pikir begini. Yang saya belajar tentang bentuk-bentuk kekerasan, ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, ada kekerasan seksual, kekerasan bentuk-bentuk kekerasan banyak sekali. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016. Karena itu berkaitan dengan budaya positif, dan secara kontekstual kita lihat kita punya budaya orang Indonesia Timur, apalagi kita orang Arab. Ini menjadi suatu tantangan yang besar sekali. Dan saya pikir teman-teman 3 yang ada di depan mungkin buat duluan. Begitu. Bila tidak boleh keras, tapi ketika kita lihat konteks budaya Alo, ini apalagi lebih spesifik kita lihat kita punya Semaker 1, begitu ya. Anak-anak punya mental, karakter, pembawaan yang sudah seperti ini, dan kemudian kita terus membangun budaya positif. Saya tidak tahu sampai di mana kita ketemu itu yang namanya keyakinan sekolah. Begitu. Bukan berarti apatis atau tidak meyakini ini, tetapi jujur. Apalagi kembali lagi benturan kepada kita punya kebiasaan yang anak-anak tidak datang sekolah juga nanti naik kelas. Saya ingin ibu guru penggerak dan ibu guru calon guru penggerak, cobalah kita sikapi ini, gitu. Karena jujur, gitu. Ini nyata, real di depan kita. Belajar tentang segitiga restitusi, saya pikir kalau kita pun Semaker 1 mungkin segitiga, segi 7 sudah.
restitusi. Tapi kira-kira apa ya? Implementasinya apa yang bisa kita lakukan yang konkret bagi sekolah kita? Dan saya ingin lewat pertemuan audiensi kita hari ini, 3 teman saya di depan buat duluan begitu, sehingga kami ini menemukan juga sebuah keyakinan. Karena jujur kita punya sekolah ini kan anak-anak tidak masuk 6 bulan dia datang ujian semester dia naik kelas, dia tidak punya nilai apa-apa. Pengalaman tadi ibu ini ibu Yos, kami ini ke Yos bersaudara dan kami kembar begitu. Kira-kira kita punya keyakinan yang sama. Saya pikir yuk jujur, yang lebih fatal lagi teman-teman kita ini, kekerasan verbal itu barangkali yang paling sering kita buat. Kekerasan fisik kita sepertinya sudah mulai batasi begitu ya. Takut penjara semua, hanya mungkin saya tidak takut penjara. Tapi kekerasan verbal, saya pikir kita ada bikin ini. Tadi pagi juga saya ketemu banyak begitu. Saya masuk kelas ke kelas dan saya bilang, anak-anak mari kita disiplin bersama. Saya sempat cubit juga, tapi cubit-cubitan saya hari ini tidak kerasa, hanya pegang-pegang saja begitu. Saya kembalikan. Ibu Yuni mungkin menunggu season berikutnya karena saya batasi dulu supaya lebih seru. Pertanyaan pertama dari Ibu Yos dari Melawang akan dijawab langsung oleh Ibu calon guru penggerak. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Bapak Ibu, jadi kita coba untuk memahami konsep ini ya. Banyak sekali cara pemerintah mendukung pendidikan untuk membuka wawasan kita, membuat kita generasi lebih baik lagi dengan cara-cara yang bahkan kita sendiri ingin menolak, kita bertentangan dengan kondisi kenyataan yang kita hadapi. Tapi kita harus percaya bahwa yang dibuat oleh pemerintah itu sudah diteliti, sudah ditinjau dengan karakter kita orang Indonesia, perilaku manusia, baru dibuat seperti itu. Untuk jangka panjang, bukan untuk hari ini supaya kita selesaikan masalah habis itu sudah dan kita tidak peduli besok dan lusa akan terjadi seperti apa. Jadi untuk pertanyaan pertama dari Ibu Yos ya, bahwa bagaimana mengatasi siswa yang menyebalkan ya, lebih ke itu dengan karena tidak mau kumpul tugas dengan segala daya upaya cara Ibu sudah lakukan. Dengan disiplin positif yang hari ini kita belajar. Jadi Ibu, kalau yang kami pelajari, yang saya pahami dari pembelajaran dalam disiplin positif itu, pertama-tama kita harus kenali karakter anak itu. Kita harus mengenali dia dan kita tahu motivasi dari tindakan yang dia lakukan. Ya, dia melakukan seperti itu salah satu kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Berdasarkan kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar yang tertera di halaman 2 itu kebutuhan dasar manusia. Dia kebutuhan secara fisik, fisiologi, kebutuhan fisik, kebutuhan dasarnya dia itu belum terpenuhi. Terus dia juga kurang mendapat penghargaan, kurang mendapat kasih sayang. Itu bisa menjadi salah satu alasan untuk dia melakukan hal yang tidak kita inginkan, Ibu inginkan. Artinya begini, sudah sejauh mana tindakan pendekatan yang Ibu atau saya buat untuk mengenali karakter anak ini. Kita tidak bisa secara langsung menghakimi dia untuk tindakan salah yang dia buat. Tetapi paling tidak itu tindakan keberapa, kesalahan keberapa yang dia buat. Langkah apa yang pernah kita ambil dan ternyata dia belum juga jerah atau berubah, terus dia lakukan lagi. Kalau kita belum melakukan langkah apa-apa, tetapi kita punya konsep bahwa kita menilai bahwa tindakan itu salah, lu tahu salah kenapa lu buat? Dalam peran kita di sini kan konsepnya kita sebagai guru, konteksnya kita adalah guru. Tugas kita itulah yang mengatasi keadaan kondisi seperti ini. Jadi kita melakukan pendekatan dulu
dalam segala bentuk cara kita buat dulu, kita mengenali karakter dia dulu. Perbaiki yang ada di poin 2 tadi, itu yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. Tapi untuk pertemuan yang akan datang, yang saya harapkan Ibu Neta, PR untuk saya, Ibu Neta dengan Ibu Indah, nanti pada bulan Juli nanti setelah kita budaya positif ini secara umum, yang perlu kita perdalam yang tadi, restitusi. Kita praktek dengan teman-teman yang menggunakan restitusi, kemudian nanti Ibu Neta dengan Ibu Indah mungkin sudah selesai juga materi di modul 2 dan 3 mengenai coaching, pembelajaran sosial emosional, dan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin itu yang kita perdalam lagi. Kalau untuk budaya positif tinggal restitusi ini yang kita perkuat lagi. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik teman-teman, mungkin karena pesertanya tidak terlalu banyak, saya mau baca setiap catatan-catatan. Jadi kakak tidak usah baca, kita langsung, maksudnya masing-masing mengeluarkan. Tidak, baca juga baik, tapi tulis nama. Bacakan hasil ya teman-teman semua. Publikasi Itu begitu. mungkin kita ada tulis secara singkat saja, kakak. Tidak apa-apa. Itu ini Ibu saya tambahan untuk maksudnya yang menjadi apa perbaikan yang Bapak Ibu harapkan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau untuk saya ini mungkin perbaikannya nanti kalau ada pertemuan berikutnya lebih kita fokuskan pada ruang lingkup sekolah umumnya. Jadi nanti dihadirkan itu semua guru. Jadi nanti kita jangan bisa-bisa begini lah. Jadi itu seperti kayak nanti informasi yang kita dapatkan nanti juga ada setengah-setengah. Berikut bukan saja hanya guru, tapi untuk pegawai itu juga semua. Cleaning service mungkin di sini ada tukang kebun dan satpam. Itu juga penting sekali karena mereka ini mendukung kita punya keluar masuk sekolah. Dan contohnya tadi Ibu Neta ada omong itu mungkin paham. Itu juga saya kepingin omong itu juga mungkin kekerasan ini. Itu kalau terjadi di kita punya anak-anak itu kan kita tidak terima toh. Jadi itu mungkin ruang lingkupnya mungkin lebih pada itu saja. Supaya hadirkan semua supaya mereka melihat supaya nanti satu kali kan kalau kita menegur itu mungkin nanti penilaiannya sudah lain. Mungkin karena mungkin lu tidak suka dengan saya makanya lu tegur seperti begini. Padahal itu memang sudah aturan yang harus kita ikuti. Jadi itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yos, masukan yang sangat luar biasa. Jadi memang sangat penting untuk dihadirkan kita semua bersama-sama dalam kegiatan seperti ini. Tapi untuk kemarin dan hari ini itu tadi sudah saya sampaikan di awal kalau ini tuh kegiatan yang tujuannya untuk memenuhi tugas. Jadi kami tidak bisa gabung, kami harus buat masing-masing sehingga dibagi 2 sesi seperti ini. Jadi kedepannya nanti akan mengikuti saran yang Ibu sampaikan bahwa semua komponen warga sekolah itu harus dilibatkan untuk mengikuti kegiatan ini supaya kita satu tujuan, satu aturan, satu keyakinan dan kesepakatan. Ya seperti itu. Sudah? Ya, Ibu Dorsia tidak apa-apa dari belakang, tetap. Ya, untuk yang tadi saran Ibu Yos, saya dari tahun lalu, kalau yang saya tinggal karena saya kebetulan cuma sendiri, jadi memang saya punya peserta semua yang diundang, akan tetapi itu dia. Itu kan kita berbeda-beda itu. Ada yang mau datang untuk motivasi yang satu, ada yang mau datang untuk motivasi yang dua. Untuk yang pertama untuk menghindari rasa sakit apabila dihukum oleh kepala sekolah. Yang kedua misalnya kan untuk mendapatkan pujian, kita foto-foto di Facebook kita ada kegiatan orang kita ikut, nah itu juga ada. Yang ketiga untuk kebaikan diri sendiri. Nah untuk yang kebaikan diri sendiri agak sulit memang. Kalau dia belum mau kita paksa di budaya positif ini modul pertama tuh Ibu kalau kita baca ada satu kegiatan. Misalnya suruh kamu punya teman tuh menggenggam satu barang seolah-olah dia sedang menggenggam sesuatu. Terus misalnya Ibu itu seolah-olah menggenggam sesuatu, menggenggam tangannya Bapak Yos. Misalnya. Terus saya yang Meryl yang guru penggerak yang hebat jago silat ini datang. Itu kan bukan. Tapi begitu cintanya dia terhadap Bapak Yos dia tidak mau melepaskan itu. Jadi kalau dia masih mau menggenggam kekerasan di sini dia saking ini tidak bisa. Jadi itu kita punya maunya begitu, tapi apa daya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini saya akan bacakan. Ibu moderator, tolong dokumentasi. ya teman-teman, apa hasil yang Bapak Ibu peroleh tentang budaya positif hari ini? Ada yang menjawab, banyak mendapat masukan dalam perbaikan pada pola didikan secara fisik dan verbal kepada anak didik. Oke, yang kedua, hasil yang diperoleh yaitu dapat menyadarkan diri untuk lebih bagus lagi. Keren, luar biasa. Mampu memahami apa itu budaya positif dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa. Yang berikut, saya dapat memahami perbedaan antara guru atau murid. Saya dapat memahami kalau kita bisa jadi teman. Baik. Yang berikut, harus belajar jadi guru, harus belajar dari orang tua yang lebih baik. Luar biasa. Yang berikut, hasil yang didapatkan dari kegiatan ini, saya dapat mengevaluasi apa yang selama ini saya lakukan sebagai pendidik. Yang berikut,
motivasi bagi saya pribadi, bagaimana cara agar berusaha lebih tenang mengatasinya dengan tidak dengan cara kekerasan. Ya, luar biasa, ada refleksi. Yang berikut, hasil yang diperoleh dari diskusi budaya positif adalah guru harus dapat mengendalikan diri dalam mendidik anak dan mengendalikan emosional. Hasil budaya positif yang diperoleh hari ini adalah motivasi budaya positif dimulai dari diri sendiri untuk menyampaikan hal-hal yang positif dan perbuatan positif, lebih memahami tentang budaya positif untuk mengganti pola yang lama. Luar biasa. Ada lagi, setia dengan proses karena yang instan tidak selalu nikmat. Luar biasa. Emotikonnya smile. Hasil yang saya dapatkan dari budaya positif adalah harus bisa belajar dan dijadikan kebiasaan dalam kehidupan di lingkungan sekolah. Benar sekali. Budaya positif harus dijadikan budaya kebiasaan. Ya, pertanyaan yang kedua, hal apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam budaya positif? Perbaikan cara pola mengasuh anak didik. Yang berikut, hal yang dilakukan adalah membiasakan dan melatih disiplin positif dalam proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Yang berikut, menerapkan segitiga restitusi dalam kelas saat ada siswa yang melakukan kesalahan. Luar biasa. Yang berikut, saling memahami antara guru dan murid, dan kita bisa saja memberitahu kepada kita semua, kepada murid, dan saling memahami. Luar biasa. Yang berikut, kesepakatan kelas berupa memotivasi siswa menjadi orang yang menghargai diri sendiri, berusaha stop kekerasan fisik dan verbal. Luar biasa. Berusaha menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Luar biasa. Yang berikut, menyampaikan hal-hal atau nasihat positif yang membangun tanpa membuat anak merasa bersalah. Luar biasa. Mengurangi kekerasan terhadap siswa. Ya, benar sekali. Yang berikut, mengurangi hukuman. Benar. Tidak melakukan kekerasan fisik saat menghadapi siswa yang bermasalah. Yang berikut, sudah lebih sabar dalam menghadapi siswa keras kepala. Ini hal yang sudah Bapak Ibu lakukan dalam budaya positif. Semoga ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata sudah sejauh ini Bapak Ibu melangkah, dan materi ini hanya sebagai pengingat saja untuk tidak boleh lupa melakukan budaya positif. Yang ketiga, minta maaf, masih ada satu yang sudah dilakukan dalam budaya positif adalah belajar memahami kondisi anak, mengajak anak, mengkomunikasikan dengan baik, mengajarkan anak untuk belajar bertanggung jawab atas masalah yang dilakukannya sendiri. Luar biasa. Ya, pertanyaan yang ketiga, hal apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki atau tingkatkan setelah mempelajari budaya positif? Yaitu, ada yang menjawab berusaha menjadi guru yang baik dalam mendidik tanpa kekerasan. Luar biasa. Yang berikut, meningkatkan dan membiasakan adanya disiplin positif dan membangun keyakinan kelas. Ya, kesadaran diri dalam mengambil sikap dan berbicara. Ya, benar. Menunjukkan sikap yang baik kepada sesama maupun murid. Luar biasa. Yang berikut, hal yang perlu diperbaiki, meningkatkan 2 poin. 2 poin ini tidak disebutkan. Ini lupa ditulis kok. Ya, selama ini saya merasa saya berada pada posisi kontra. Maksudnya meningkatkan yang poin 2 itu. Yang sudah dibuangkan perlu ditingkatkan. Oh ya, minta maaf. Betul, Ya, jadi hal yang perlu diperbaiki, meningkatkan di poin 2. Ya. Ya, apa yang sudah disebutkan di poin 2 tadi, Ibu guru yang tulis atau Bapak Ibu guru yang tulis ada tahu gitu. Ya, selama ini saya merasa saya berada pada posisi kontra, ya, membuat merasa bersalah, dan setelah kegiatan ini saya ingin memperbaiki. Refleksi yang sangat powerful. Oke, yang berikut, budaya positif butuh proses. Benar sekali. Yang perlu diperbaiki adalah pola yang terjadi, seperti masih menggunakan kekerasan baik verbal maupun fisik, dikurangi bahkan dihilangkan, diganti dengan yang positif, ya, lebih komunikatif. Yang berikut, memperbaiki cara berbahasa terhadap siswa. Ya, yang terakhir dari pertanyaan ketiga, yang perlu diperbaiki adalah tingkat lebih lagi belajar dalam kalimat positif untuk membangun karakter anak baik. Yang terakhir, harapan-harapan dari Bapak Ibu guru untuk pertemuan selanjutnya, yaitu memperbaiki dalam ruang lingkup sekolah pada umumnya yang melibatkan guru, pegawai, satpam, cleaning service, siswa-siswi. Oke. Yang berikut, tidak ada perbaikan, semua berjalan aman dan lancar. Yang berikut, lebih banyak materi lagi. Yang berikut, diskusi selanjutnya bisa ditambahkan dengan murid supaya bisa tahu semua kalau guru dan murid tahu budaya positif. Oke. Yang berikut, perbaikan yang diharapkan itu pendidikan sosial emosional, terus pembelajaran berdiferensiasi untuk pertemuan selanjutnya. Oke, itu akan dicatat dan sebagai masukan.
perbaikan, waktunya diperpanjang ya Miss. Oke deh. Yang berikut, harapan di next forum kita lebih dapat mendalami dan menerapkan budaya positif dengan baik dan benar. Yang berikut, perbaikan jika bisa semua dilibatkan dalam kegiatan. Oke. Bisa lebih berkolaborasi ke depannya, pemilihan bahasa untuk menegur anak saat melakukan kesalahan. Ini mungkin salah tempel. Yang berikut, memperdalami lagi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Benar sekali. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Penyampaian materi hari ini belum begitu baik. Ini baru pembelajaran di modul 1. Kami masih punya beberapa konsep pembelajaran lagi. Ada modul 2, modul 3, dan sebagainya, masih berat. Dan terima kasih ada dukungan yang sangat luar biasa dan ada efek, ada apa? Umpan balik, ada hasil lah seperti itu untuk pendidikan ini, dan semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang terlibat kemarin dan hari ini. Kegiatannya satu, dan untuk itu kita semua tetap saling mendukung. Terima kasih atas kehadiran, perhatian, dan kerjasama dari Bapak Ibu, guru semua. Guru Bergerak Indonesia Maju. Sekali lagi mari kita sampaikan semua yang ini bersama-sama. Kita berdiri dulu. Guru Bergerak Indonesia Maju.